ingat bahwa dunia ini tidak punya masa depan. Ketika Nabi alaihi salatu wassalam membacakan kepada kaum musyrikin di kota Mekah bahwa dunia ini nggak punya masa depan, dibacakan kepada mereka Al-Qari'ah, idza zulzilatil ardu zilzalah, dibacakan kepada mereka idza syamsu kuwirat wa idza nujumun kadarat, dibacakan kepada mereka surat Al-Infitar, idza samaa'un fatarat wa idzal kawakibun tatharat wa idzal biharu fujirat wa idzal quburu bu'thirat, dibacakan kepada mereka idza samaa'un syaqqat wa adzinat li rabbiha wa huqqat wa idzal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat wa adzinat li rabbiha huqqat. Ayat-ayat yang menceritakan tentang berakhirnya dunia, tentang kiamat yang bakal terjadi, tentang bintang-bintang yang akan berjatuhan, tentang lautan yang akan berubah menjadi api, cerita tentang kehancuran dunia. Apa yang terjadi dengan orang-orang musyrikin? Mereka merasa nggak mungkin. Kalau rumah hancur, mereka pernah melihat rumah ditinggal oleh penghuninya. Tapi bagaimana dengan gunung-gunung yang memenuhi kota Mekah dan gunung-gunung yang berada di berbagai penjuru dunia? Maka Allah menceritakan tentang pertanyaan orang-orang musyrikin kepada Nabi alaihi salatu wassalam, wa yas'alunaka 'anil jibal. Mereka bertanya kepadamu tentang gunung-gunung, bagaimana kelak masa depan gunung itu. Faqul yansifuha rabbi nasfa fayadharuha qa'an safsafa la tara fiha iwajan wala amta. Katakan kepada mereka bahwa Allah Azza wa Jal akan menghancurkan gunung itu sehancur-hancurnya, kemudian akan menjadi rata dengan tanah, dan bumi ini akan rata nantinya ketika kiamat terjadi. Nggak ada sesuatu yang melengkung, sesuatu yang menanjak sedikit atau turun sedikit. Tidak akan ada pepohonan lagi di sana. Tidak akan ada tanda-tanda rumah kita. Nggak bisa. Orang mau, oh aku pernah tinggal di situ. Nggak ada. Akan rata putih seperti roti yang putih. Tidak ada satupun tanda bagi manusia. Itu yang akan terjadi. Tapi dunia ini menyilaukan, membuat sebagian orang lupa bahwa dia bakal mati, kemudian dibangkitkan, kemudian digiring ke padang mahsyar. Dia lupa bahwa dia akan dimintain pertanggungjawaban atas apa yang dia lakukan. Ya, Allah Azza wa Jalla mengatakan di surat Fatir ayat 5, ya ayyuhan nas inna wa'dallahi haq, wahai umat manusia, sesungguhnya janji Allah itu benar. Allah akan mematikan semua yang ada di muka bumi ini. Allah akan menghancurkan sehancur-hancurnya, kemudian Allah akan membangkitkan manusia. Inna wa'dallahi haq fala taghurrannakumul hayatud dunya. Kalian itu jangan mau ditipu dengan kehidupan dunia. Jangan mau. Jangan mau diperdaya dengan sesuatu yang fana dan bakal sirna. Ketika Nabi alaihi salatu wassalam tidur di ranjang
dengan tikar di atasnya, yang kemudian membekas di lambung Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan beliau adalah orang yang paling dicintai Allah, orang yang paling mulia yang pernah menginjakkan kakinya di muka bumi ini. Umar menangis lalu mengatakan, ya Rasulullah, Kaisar wa Kisra, Kaisar Romawi dan Kisra Raja Persia, mereka hidup bergelimang harta dan kemewahan, dan engkau hidup seperti ini ya Rasulullah. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Mali walid dunya, kata dia. Apa urusanku sama dunia ini? Apa? Kata dia. Innama mathali wa mathalud dunya karakibin istadhalla tahta syajaratin thumma raha wa taraka. Aku tuh hidup di dunia ini seperti seorang pengendara, seorang musafir yang mungkin mengendarai ontanya, kemudian dia capek, dia lelah, dia singgah di bawah pohon, di bawah naungan pohon. Sebentar dia singgah di sana, kemudian dia pergi meninggalkan pohon itu selama-lamanya. Hadhihi ad-dunya. Maka Allah katakan, fala taghurrannakumul hayatud dunya. Jangan mau kalian ditipu sama dunia. Wala yaghurrannakum billahil gharur. Dan jangan sampai kalian mau ditipu sama tukang tipu, syaitan, yang membuat ayahanda kita dikeluarkan dari surga. Maka ahibati fillah, Jibril alaihi salam pernah berpesan kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Jibril mengatakan, ya Muhammad, aish ma syi'ta fa innaka mayyitun wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquh wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bihi wa'lam anna syarafal mu'min qiyamuhu bil-lail wa izzatahu istighna'uhu 'anil nas. Wahai Muhammad alaihi salatu wassalam, ya Rasulullah, hiduplah engkau, terserah mau berapa tahun kau hidup, engkau pasti mati gitu. Pasti kau mati. Dan cintailah siapa saja yang engkau kehendaki. Engkau pasti berpisah dengan orang itu, pasti engkau berpisah. Dan berbuatlah sesukamu, engkau pasti dibalas. Dan ketahuilah bahwa kemuliaan orang beriman itu bangun malamnya dia. Kalau bicara kemuliaan kita itu, antum lihat seberapa banyak antum bangun di malam hari, seberapa panjang antum bermunajat kepada Allah Azza wa Jalla. Itu kemuliaan. Kemuliaan di dunia ini, mungkin orang berpikir kalau antum dekat sama presiden, antum akan dihormati di mana-mana, antum akan dimuliakan. Ketika antum tahu atau kenal dekat sama gubernur, mungkin antum akan dihormati dan dihargai sama manusia. Gimana kalau antum dekat sama Rabbul Alamin? Kalau antum dekat dengan pencipta langit dan bumi ini, itu syaraful mu'min wa izzatahu, dan kehormatan dirinya, istighna'uhu 'anil nas, ketika dia tidak butuh sama orang. Itu izzah. Ahibati fillah, bicara hari kiamat di surat Abasa. Jadi juz amma itu yang kebanyakan turun di Mekah. Ada 3 surat yang tidak turun di Mekah di juz amma itu. Juz amma itu terdiri dari 37 surat. Rata-rata cerita tentang kiamat. Karena orang yang beriman dengan hari akhir itu akan menjadi motivator kuat dia untuk beramal seperti yang kita lakukan di muka bumi ini. Kenapa antum bekerja?
Karena antum dapat hasil. Kenapa antum jadi pegawai? Karena antum tahu anak akan dapat gaji untuk biaya hidup. Kenapa kita lihat CPNS itu ribuan jemaah? Karena mereka tahu kalau aku diterima jadi PNS, ada jaminan masa depan dia di muka bumi ini. Itu yang dia pikirkan. Bagaimana dengan jaminan masa akhir di akhirat nanti? Ketika orang punya keimanan itu, dia akan datang sholat subuh. Capek sholat subuh jemaah, lebih enak tidur di atas ranjang. Capek juga sholat malam. Ketika orang-orang tenggelam dalam tidurnya, antum bangun. Capek juga antum harus tidur habis isya langsung. Ketika orang-orang sibuk dengan handphonenya sampai tengah malam, sampai sepertiga malam akhir, capek dan lelah. Tapi ketika tahu antum akan mendapatkan sesuatu, maka orang akan melakukan itu. Ada orang-orang yang berangkat dari rumahnya sore hari, kemudian dia mendaki gunung di malam hari. Kenapa dia lakukan itu? Dia hanya ingin melihat sunrise. Cuma itu. Capek dia jemaah, lelah naik dia, dibela-belain dia naik jemaah, cuma untuk melihat matahari terbit. Sebuah kelezatan sesaat, setelah itu selesai. Sedangkan surga ini fiha ma tashtahihil anfus wa taladzul a'yun. Di surga itu ada semua yang disukai sama jiwa manusia, ada semuanya. Ada semua kelezatan yang dilihat oleh mata jemaah. Wa antum fiha khalidun. Antum di sana bukan setahun, bukan 100 tahun, bukan 1000 tahun, tapi selama-lamanya jemaah. Maka beriman dengan hari akhir ini adalah motivator kuat orang untuk beramal, untuk beriman dan beramal. Tadi Anda sampaikan dari 37 surat juz Ammah itu 34-nya turun di kota Mekah. Sebutkan 3 surat yang turun di kota Madinah. Nah, ada hadiahnya, ada hadiahnya. Nah, ada hadiahnya. Hadiah itu motivator buat antum menjawab. Sahih. Kalau nggak ada, buat apa anda jawab? Mungkin cuma ria anda jawab. Nah, fadhal. Iya. Masya Allah. Nyontek itu, ngerpek. Nggak apa-apa, kasih hadiah lah atas usaha dia ya. Usaha ngerpek dia. Allahu Akbar. Nah, Al-Bayyinah, Az-Zalzalah sama An-Nasr. Artinya di Madinah pun diingatkan dengan hari kiamat. Tetap bahwa dunia ini akan berakhir. Di Madinah pun diingatkan dengan adanya surga dan neraka. Karena tetap orang kalau lupa, dan manusia sering lupa dan tidak diingatkan, dia jadi nggak beramal. Di surat Abasa yang termasuk surat ketiga di juz Amma ini, yang pertama adalah An-Naba. An-Naba itu berita tentang kiamat. Kemudian An-Nazi'at, cerita tentang pencabutan nyawa. Kemudian Abasa, ada cerita juga tentang As-Sakhah. Allah mengatakan fa idza ja'atis sakhah, apabila datang sesuatu yang memekakkan telinga, ya, terjadinya kiamat. Apa kata Allah? Yauma yafirrul mar'u min akhi
wa ummihi wa abih wa sahibatihi wa banih likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Kata Allah, pada hari di mana manusia lari dari saudaranya. Di muka bumi ini kita selalu berangkat sama saudara kita, berangkat ke sana, usaha bareng, duduk bareng, ya, kumpul bareng. Tapi hari itu antum akan yafir, kabur. Orang yang dikatakan firor itu biasanya tidak akan noleh. Orang itu lari tanpa menoleh, dia menuju ke depan. Makanya Allah katakan, kalau kalian mau kabur, Allah katakan fafirru ilallah, kalian kaburlah menuju kepada Allah. Itu loh, karena cuma Allah yang bisa bantu kita aja. Di hari kiamat orang udah kebingungan, dia ngelihat saudaranya bukan malah mendekat, dia kabur dari saudara. Wa ummihi wa abi, dia kabur dari ibundanya yang ketika di dunia dia diperintahkan untuk berbakti dan menemani ibundanya. Ketika seorang sahabat bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam, man ahaqqun nas bihusni sahabati, siapa manusia yang paling pantas mendapatkan pertemanan terbaikku? Jadi sama orang tua itu bukan hanya berbakti, berbuat baik, tapi menemani, jemaah, menemani. Makanya dalam kondisi orang tua yang kafir, orang tua yang memerintahkan anaknya berbuat kekufuran, Allah mengatakan fala tuti'huma, kamu jangan taat sama keduanya. Tapi apakah kemudian menjauh dari keduanya? Enggak. Allah katakan wa sahibhuma, sahibhuma, sahabati, temani, dampingi. Makanya ada orang yang berbuat baik kepada orang tuanya tapi dia tidak mendampingi. Maka usahakan adalah suhbah, adalah pendampingan. Sesibuk apapun antum, berusaha antum untuk mendampingi ibumu, kemudian ibumu, kemudian ibumu, baru bapak. Nanti hari kiamat engkau akan kabur. Yang setiap sholat engkau katakan dalam doamu, Rabbighfirli wa liwalidayya, nanti hari kiamat engkau akan meninggalkan ayah bundamu. Engkau rindu ketika mereka telah meninggal dunia, engkau kepingin duduk sama mereka, engkau kepingin ngobrol sama keduanya. Tapi di hari itu engkau kelihatan sama orang tuamu, engkau kabur. Kabur, kata Allah. Wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani, dia akan kabur dari sahibah. Subhanallah. Di ayat ini Allah gambarkan atau Allah sebutkan istri itu dengan sahibah, dengan kawan. Di bahasa Inggris itu kadangkala mereka menyebutnya apa? Girlfriend, yang diterjemahkan pacar. Sahibah itu memang kawan perempuan, sahibah. Dan Allah sebutkan di sini istri sahibah karena engkau sama dia terus, gitu loh. Engkau tidur sama dia, engkau makan sama dia, engkau pulang kerja ke tempatnya dia, engkau membesarkan anak-anak sama dia. Sahibah. Allah sebutkan sahibah, yang seharusnya ketika engkau melihat dia, engkau rindu sama dia. Bagaimana seorang yang lama tidak berjumpa dengan kawannya, ketika ketemu rindu dia ingin memeluknya, dia ingin mengungkapkan segala rasa cinta dan kasih sayang. Tapi hari kiamat kabur, nggak ada. Wabani, anak,
Dari anak-anak laki-laki. Biasanya orang tua kalau safar, kalau merantau, dia rindu dengan siapa? Anaknya. Dia ingin gendong anaknya, dia ingin memeluk anaknya, dia ingin cerita sama anaknya, bapak ini nak, ini itu. Dia juga ingin dengar cerita anaknya, gimana sekolahmu. Tapi hari itu nggak ada jamaah. Hari itu benar-benar menakutkan jamaah. Ketika antum kabur dari orang-orang terdekat yang antum cintai di muka bumi ini, itu menunjukkan hari itu nggak main-main. Kata Allah Azza wa Jal, likulli imri'in minhum yawma idin sya'nu yughni. Setiap orang pada hari itu punya urusan yang membuat dia tidak memikirkan orang lain. Aisyah radhiyallahu taala anha pernah bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam, "Ya Rasulullah, apakah engkau akan ingat sama keluargamu?" Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Amma fi thalathati mawatin fala." Iya, ada fase nanti ingat, tapi ada 3 tempat yang nggak akan ingat lagi, akan lupa. Di mana coba? Sebutkan 3 lokasi di padang mahsyar sana yang kita tidak akan ingat dengan siapa, kecuali nafsi. Nah, Aisyah tanya karena dia ingin dekat sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, 3 tempat itu, iya, dia itu pada saat perhitungan. Kemudian pada saat penimbangan, pada saat dibagikannya kitab amalan itu, orang nggak akan ingat dengan siapa-siapa. Terus yang kedua, pada saat ditimbang, dia cuma mikiri dirinya, nggak mikir orang lain. Yang ketiga, pada saat di sirat, ini siapa yang dikasih hadiah jemaah? Semuanya bisa jawab ternyata. Alhamdulillah. Nggak akan orang ingat. Itu 3 tempat yang mungkin orang bisa ketemu lagi sama keluarganya, bisa ingat fulan gitu, seperti itu. Tapi di tempat, di 3 lokasi itu nggak akan. Ahibati fillah, Aisyah radhiyallahu taala anha pernah mendengar Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Ya ayyuhan nas, innakum tuhsyaruna ila Allahi hufatan uratan ghurlan kama qala ta'ala kama bada'na awwala khalqin nu'idu wa'dan 'alaina inna kunna fa'ilin." Kata Allah Azza wa Jalla, kata Nabi SAW, "Wahai umat manusia, kalian akan dihimpun kepada Allah dalam kondisi telanjang, dalam kondisi tidak beralas kaki, telanjang dan belum disunat." Kemudian Nabi membacakan firman Allah di surat Al-Anbiya ayat 104 tadi, "Kama bada'na," sebagaimana kami memulai penciptaan, seperti itu kami akan kembalikan. "Wa'dan 'alaina," itu janji kami yang kami akan penuhi, dan kami pasti lakukan itu. Faqalat Aisyah tanya sama Nabi SAW, "An-nisa war rijal," perempuan dan laki-laki. Bayangin, Aisyah langsung mikir, lo gimana dikumpulkan dalam kondisi telanjang? Apa kata Nabi SAW? "Ya Aisyah, al-amru ashaddu min an yanzura ba'dahum ba'da." Urusannya lebih dahsyat daripada orang akan memikirkan orang lain, melihat orang lain. Nggak ada.
Semua akan memikirkan dirinya. Apabila terjadi gempa di rumah, di sini, tempat ini, yang dahsyat sekali, dan antum dalam kondisi mandi di kamar mandi, gempa itu gerak, antum akan lari dalam kondisi telanjang. Kemudian antum akan melihat orang juga keluar dari rumahnya dalam kondisi telanjang. Antum akan melihat orang itu. Antum akan mikirkan diri antum, gimana anda menyelamatkan diri anda. Nggak ada mikirin orang lain. Maka kondisi orang pada waktu itu terbelalak matanya melihat. Dia ketakutan memikirkan dirinya. Mengikuti da'i. Ada penyuruh yang menggiring mereka. Dan manusia akan dibangkitkan dari kuburnya sesuai dengan amalan dia ketika dia mati. Oleh karena itu, tatkala ada seorang sahabat yang meninggal dunia pada saat haji bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang dia ditendang atau terjatuh dari ontanya, kemudian dia meninggal dunia dalam kondisi pakai baju ihram. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kaffinuhu fi thawbayh wa la tuhannituhu wa la tughattu ra'sahu. Kafani orang ini di 2 lembar baju ihramnya dia. Jangan dikenai wangi-wangian. Orang mati biasanya dikasih wangi-wangian supaya wangi. Ini nggak boleh. Jangan dikena wangi-wangian sedikit pun. Jangan dikasih. Jangan ditutup kepalanya, karena seorang yang pakai baju ihram sedang melaksanakan ihram haji atau umrah, dia itu nggak boleh nutup kepalanya. Loh, kenapa? Kata Nabi alaihi salatu wassalam, fa innahu yub'atsu yaumal qiyamati mulabbiyan. Dia akan dibangkitkan pada hari kiamat, keluar dari kuburnya dalam kondisi bertalbiyah, jemaah. Labbaik Allahumma labbaik. Ketika orang sibuk dengan dirinya dan tidak tahu apa yang harus mereka perbuat, nih orang mau menyelesaikan hajinya, belum selesai hajinya dia. Di padang mahsyar pun dia mengatakan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Sesuai dengan waktu dia mati, ya Pak. Yang mati dalam kondisi sholat, maka akan dibangkitkan dalam kondisi seperti itu. Seorang yang punya istri lebih dari 1, kemudian dia tidak berlaku adil, dia akan dibangkitkan dari kuburnya seperti orang yang kena stroke. Dia berjalan miring-miring di sana. Seorang yang ketika hidup di dunianya dia pernah ngambil tanahnya orang, maka dia akan pikul itu tanah. Yang pernah mengambil kambing atau apa, dia akan angkat. Kata Nabi SAW, jangan sampai aku melihat sebagian kalian bawa kambing yang mengembik, bawa sapi yang berbunyi, yang bersuara, bawa onta, kalian bawa, kemudian kalian minta tolong, ya Rasulullah, bantu aku Rasulullah. Gimana kalian? Kalian akan mempertanggungjawabkan amalan kalian sendiri-sendiri. Ahibati fillah, ketika manusia sudah keluar dari kuburnya, digiring ke satu tempat, karena kita tahu manusia dikubur di tempat yang berbeda-beda, maka mereka akan dibangkitkan lalu digiring menuju, maka disebut mahsyar. Itu tempat orang-orang digiring dan dikumpulkan di sana. Yang pertama dikasih baju itu Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim, para ulama menyebutkan kenapa Nabi Ibrahim, apa fadilah beliau atau apa amalan beliau sehingga beliau menjadi orang yang pertama, awwalu man yuksa yaumal qiyamah Ibrahim, kata Nabi Muhammad SAW.
Sebagian ulama berusaha untuk menyimpulkan, boleh jadi sebagai balasan buat Nabi Ibrahim ketika beliau dilemparkan ke api, beliau ditelanjangi oleh kaumnya. Beliau sudah ditelanjangi oleh kaumnya, bayangin ya, ditelanjangi Nabi Ibrahim, kemudian diletakkan di manjani, lalu dilemparkan ke dalam api itu. Maka Allah berikan balasan buat Nabi Ibrahim menjadi orang yang pertama mendapatkan pakaian. Kemudian Nabi SAW menyebutkan tatkala manusia sudah berkumpul, tudna syams yaumal qiyam, di hadis riwayat Bukhari Muslim ya, tudna syamsu yaumal qiyamah minal khalqi hatta takuna minhum bimiqdari mil. Pada hari kiamat kelak mentari akan didekatkan ketika musim dingin. Ya, para ilmuwan menyebutkan bahwasanya bumi dalam posisi yang jauh dari matahari, sehingga ada kondisi yang dingin karena dia menjauh. Nanti pada hari kiamat mentari itu akan didekatkan dengan jarak 1 mil, nggak sampai 2 kilo, nggak sampai 2 kilo. Mungkin orang berpikir, oh terbakar manusia. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Tubuh manusia pada waktu itu beda dengan tubuh kita sekarang. Makanya nanti pada hari kiamat nggak ada tidur, nggak ada tidur. Tubuh kita di dunia butuh tidur, tapi Allah jadikan tubuh pada hari kiamat nggak ada. Yang ada imma dia mendapatkan azab, imma dia mendapatkan nikmat selama-lamanya. Karena tidur itu membuat orang tidak merasakan kehidupan. Maka nanti akan didekatkan dengan jarak 1 mil. Lalu beliau alaihi salatu wassalam mengatakan dalam riwayat lain, tapi tetap riwayat Imam Bukhari Muslim, fayakunun nas ala qadri a'malihim minal araq. Atau di hadis yang sama, akhirnya manusia pada waktu itu dengan didekatnya matahari, mereka akan tenggelam dalam keringat mereka sesuai dengan amalannya. Ahibati fillah, sesuai dengan amalan itu tidak berlaku di dunia. Tergantung amalannya itu tidak berlaku di dunia. Karena kadangkala ada gurauan di antara teman-teman ya, ketika antrian panjang makan bersama atau antrian panjang prasmanan ya, tahu-tahu dia sampai ketika ayamnya sudah habis, temennya masih dapat ayam atau dapat ikan, dapat daging, dia noleh ke sohibnya. Tergantung amalannya, mas. Enggak, di dunia bukan tergantung amalan. Ada banyak orang-orang fasik, orang-orang fajir hidup dengan kenikmatan. Bahkan orang-orang terkaya di dunia, di Indonesia mungkin pun bukan orang-orang muslim, bukan orang-orang yang rajin ke masjid. Mana kok tergantung amalannya? Seharusnya mungkin yang di sop pertama paling kaya. Kadang-kadang yang di sop pertama paling banyak utangnya, kelihatan. Karena dia ya datang pertama, ya mau gimana. Sop terakhir yang sudah usahanya sukses, ada satu kawan nyebut anak Imamul Haramain, dia sebut, Masya Allah, dia sebut anak Imamul Haramain. Anak ngomong iya, imamnya orang-orang masbuk. Jadi kalau kita umroh haji, biasanya kalau jamaah kita telat datangnya ke Masjidil Haram, jadi imam kita, imam Masjidil Haram ini. Tapi khusus buat yang masbuk, yang telat-telat gitu ya. Nah, enggak, kita lihat tergantung amalannya itu tidak berlaku di dunia, tapi di akhirat semuanya biqadri a'malihim, sesuai dengan amalan, bukan sesuai dengan jabatannya. Enggak, amalanmu apa? Faminhum man ma yakunu ila ka'bai. Ada orang yang keringatnya itu sampai ke mata kakinya saja, keringat dia, nggak ada yang tidak berkeringat. Yang disebutkan sama Nabi SAW itu
paling rendahnya keringatnya sampai ke mata kakinya. Wa minhum ma yakunu ila rukbatai, ada yang sampai ke lututnya keringatnya. Wa minhum man yakunu ila hiqwai, ada yang sampai ke tempatnya sarung nih, ke pinggangnya, sampai ke sana. Mata kaki, lutut, sampai ke pinggangnya. Wa minhum ma yakunul araq yuljimuhu iljam, ada yang tenggelam dalam keringatnya. Di riwayat Imam Muslim, wa asyara biyadihi ila fi, dia menyebutkan sampai ke mulutnya keringatnya. Posisinya dia bisa melihat orang lain karena kumpul bareng jemaah. Semua orang seperti berada dalam akuarium keringat. Maka di situ bagaimana sakit hatinya dia, bagaimana adzabun nafs, ya, adab nafsi ketika dia melihat yang di sebelahnya cuma sampai mata kakinya. Dan bagaimana bahagianya orang ini ketika dia melihat sampai mata kaki, dia lihat di sebelahnya sampai ke mulut. Semua biqadri amali. Dan di sanalah Allah bagikan naungan, jemaah. Allah bagikan naungan. Dan wallahu alam, boleh jadi ada yang tidak berkeringat ketika orang itu mendapatkan naungan dari Allah Azza wa Jalla. Tapi di hadis yang riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi menyebutkan yang paling rendah itu sampai ke mata kakinya. Kata Nabi alaihi salatu wassalam di hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, sab'atun yudhilluhumullah yauma la dhilla illa dhilluh, ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah pada hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah Azza wa Jalla. Itu amalan. Di sini tidak ada penyebutan kerabat. Oh, aku dulure ustaz, aku anak kiai, saya anaknya guru. Enggak. Amal. Makanya nanti ketika melewatin sirat, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, faman batta'a bihi amaluh lam yusri' bihi nasabu. Barang siapa yang melalui sirat, melewatin sirat, nggak bisa cepat, lambat dia lewatnya gara-gara amalannya memang sedikit atau banyak amal buruknya, lam yusri' bihi nasabu, dia nggak akan bisa cepat gara-gara nasabnya, nggak ada. Amal jemaah. Ini keadilan Allah Azza wa Jalla. 7 golongan ini, insyaallah, imam yang adil, pemuda yang tumbuh besar dalam ketaatan beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Karena beda anak muda yang taat sama orang tua yang taat. Orang tua yang taat biasanya ya wis, dia dulu waktu muda, iya, ketika dia sudah sepuh, dia eling, aku istimati ngurusi masjid dulu ngurusi apa dah tahu. Yang disebutkan dalam hadis ini syab, pemuda. Karena beda pemuda itu ujiannya dahsyat sekali. Dia dengan fisik yang kuat, ya, dengan ambisi dan tekad yang begitu tingginya, kemudian godaan syahwatnya nggak sama dengan orang tua. Maka kalau dia menyelisihi kawan-kawannya spesial. Ketika kawan-kawannya masih sibuk di lapangan bola saat adzan dikumandangkan, dia sudah ada di masjid. Ketika kawan-kawannya sibuk tamasya ke Eropa, ternyata dia berangkat ke Mekah. Berbeda jemaah. Anak muda ini kalau taat sama Allah, memang benar-benar orang tua itu harus bersyukur sekali. Dia punya anak muda, alhamdulillah anaknya kayak gitu. Di saat anak muda itu, ya kita tahu bagaimana godaan dia. Kemudian yang ketiga, warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, lelaki yang hatinya bergantung di masjid. Gantung jemaah.
Fisiknya mungkin keluar dari masjid, fisiknya ada di pasar, fisiknya ada di kantor, fisiknya ada di jalanan, tapi jantungnya ada di masjid. Bagaimana ya orang ini ketika dia dengar azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya Allah, dia akan mendekati jantungnya. Wa rajulani tahabba fillah wajtama alaihi wa tafarraq alaihi. Dua orang yang saling mencintai karena Allah, kumpul karena Allah, berpisah karena Allah. Tolong setiap antum ini lihat, adakah kawan antum yang antum berteman sama dia karena Allah? Adakah orang-orang yang antum cintai karena Allah? Atau ya kebanyakan pertemanan kita itu kepentingan. Nah, kepentingan. Kita hendak mengeksploitasi kawan kita. Kemudian warajulun da'athum ra'atun dhatu mansibin wa jamal. Seorang laki-laki yang dipanggil oleh seorang wanita yang cantik dan terhormat. Allah, waktu anu sudah habis ya. Nah, seorang laki-laki yang dipanggil, diajak oleh wanita yang cantik dan terhormat. Kemudian dia mengatakan, inni akhafullah, aku takut sama Allah. Bukan takut sama istrinya. Ada orang ndak, ya apa kalau istri anak tahu nanti? Enggak, ini takut sama Allah Azza. Kemudian yang ngajak cantik dan terhormat, punya kedudukan. Kalau orang diajak oleh perempuan yang jelek, dia na'udzubillah, na'udzubillahnya karena dia jelek, nggak masuk dalam hadis ini. Yang dia berlindung kepada Allah karena takut sama Allah, itu yang baru akan mendapatkan naungan dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian seorang yang bersedekah dengan tangan kanannya, kemudian dia sembunyikan. Usahakan jemaah, antum punya sedekah yang istri antum nggak tahu. Istri antum nggak tahu. Tangan kanannya, tangan kirinya nggak tahu apa yang disedekahkan dengan tangan kanan. Bagaimana Ali ibn Husain, cicitnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, Ali ibn Husain ibn Ali Zainal Abidin ya, yang dikenal dengan perhiasannya orang-orang yang ahli ibadah. Itu janda-janda di kota Madinah itu sering dapat santunan yang mereka nggak tahu dari siapa. Ketika Ali ibn Husain meninggal dunia, nggak ada lagi santunan itu ya. Baru mereka tahu ternyata ini pemberiannya Ali ibn Husain. Kemudian yang terakhir, wa rajulun dzakarallah khaliyan fafadat ainah. Seorang yang mengingat Allah sendirian, kemudian air matanya menangis. Sendirian, bukan ketika jadi imam di masjid, bukan ketika bersama-sama di masjid. Karena ada orang nangis di Masjidil Haram nih jamaah, waktu sholat taraweh. Setelah sholat, antum kenapa nangis? Kata dia, imamnya nangis, ikut nangis ya, kata dia. Memang ada nangis karena terharu, nggak masuk. Ini nangis sendirian, bukan karena sakit, bukan karena sedih, tapi karena ingat sama Allah Azza wa Jalla, ingat dengan dosa-dosanya, ingat dengan perbuatannya, ingat dengan azab Allah, ingat dengan segala yang berkaitan dengan Allah Jalla Jalaluh. Kemudian dia meneteskan air matanya. Kemudian setelah itu manusia akan dihisab. Setelah hisab dibagikan bukunya, kemudian akan menuju kepada penimbangan. Karena yang akan ditimbang itu 3, bukunya ditimbang, orangnya ditimbang, amalannya ditimbang. Kemudian setelah itu manusia akan digiring menuju ke Jahannam. Dan pada saat itu Allah bikin mahsyar itu gelap gulita. Yang tidak punya cahaya dari amalannya udah nggak ada. Allah bagi cahaya di sana. Ada yang cahayanya seperti gunung di hadapannya, ada yang seperti pohon kurma di kanannya, seperti senter, dia bisa menuju ke Jahannam supaya bisa ke Sirat. Sedangkan orang-orang kafir karena nggak punya cahaya, dia akan berjatuhan di neraka, nggak bisa menuju Sirat. Yang terakhir dapat bagian cahaya itu yang di jempolnya, kedap-kedip.
Kalau bercahaya dia jalan, karena kalau enggak dia akan jatuh. Kemudian setelah itu mereka akan menuju sirat, dan ketika menuju sirat itu ia kembali sesuai dengan amalannya. Lalu mereka setelah melewati sirat, ada yang selamat tanpa terluka, ada yang selamat tapi luka-luka, dan ada yang berjatuhan ke dalam neraka jahanam. Lalu mereka akan ditahan di qantoroh, seperti jembatan antara neraka ke pintu surga, untuk dilakukan qisas di sana. Lalu buat orang-orang yang sudah masuk surga, sudah melewati neraka tapi masih ada urusan sama kawan-kawannya, diselesaikan di situ, kemudian baru mereka menuju ke pintu surga. Itu yang bisa Anda sampaikan. Semoga Allah Azza wa Jal mengampuni dosa-dosa kita dan memasukkan kita ke surganya. Ahibati fillah, bacalah juz amma dan bacalah tafsirnya secara rutin. InsyaAllah kita akan semakin kenal dengan hari kiamat. Yang ingin melihat kiamat seperti memandang dengan mata kepalanya, baca 3 surat paling tidak. Baca surat At-Takwir, baca surat Al-Infitar.